Shalom dan selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pertemuan kebaktian siang dan doa, membahas pelajaran sekolah Sabat serta masuk dalam doa persatuan. Siang ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi saudara, baik saudara yang ada di Facebook maupun yang ada di Zoom, kita akan membahas judul pelajaran hari Kamis 25 November, bertobat dan diubahkan. Hamba Tuhan Pendeta Simbolon akan menguraikannya kepada kita, dan nanti setelah pemaparan kita akan boleh mengikuti diskusi dari pembahasan ini. Karena itu saudara-saudaraku, mari kita siapkan hati kita, kita puji Tuhan, kita akan menyanyikan lagu pujian melalui tayangan video berikut ini. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, yang menyelamatkan kami, yang menggendong kami, yang memelihara hidup kami, dan yang mengajak kami untuk tetap setia kepada Bapa Surgawi. Di siang hari ini kami sudah berkumpul anak-anak Tuhan dari berbagai tempat, terlebih khusus dari wilayah 11, dalam bersatu hati mendengarkan suara Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat kami, dan akan mendiskusikannya, serta juga kami akan berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon kasih sayang Tuhan, dan supaya Tuhan boleh
memberkati segala permohonan yang kami akan sampaikan nanti. Karena itu Tuhan, hadirlah mengurapi hamba-Mu, Pendeta Simbolon, yang akan menguraikan firman-Mu, dan juga urapilah kami semua umat-Mu yang mendengarkan. Biarlah kami bertambah-tambah di dalam iman dan bertambah-tambah di dalam pertumbuhan rohani yang sehat, sampai kami beroleh pengenalan akan Engkau dan duduk bersama dengan Engkau dalam kerajaan yang Engkau siapkan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan akan dengar doa kami dan hadir dalam perbaktian siang ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sekali lagi kepada saudara-saudara yang berada di Zoom ini, kembali kami sampaikan selamat siang, dan juga yang ada di Facebook, selamat siang juga. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam diskusi Sekolah Sabat yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Pendeta Erwin Simbolon. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan lagu tema. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab bukan pergi, lihat jiwa yang bersedih, ku jawab bukan pergi, pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan biarlah aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku tak pergi. I hear the voice of Jesus calling, my answer is I will go. I see the need of people crying, my answer is I will go. I go to share the message of love, I go to share the message of hope. But if I get discouraged, I go to Jesus' help, because I have decided I will go. Because I have decided I will go. Amin. Silakan Pendeta Simbolon, waktunya untuk pendeta sekarang. Baik, selamat siang saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita bersyukur di Sabat siang ini kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari firman Tuhan, khususnya pelajaran Sekolah Sabat, dan kita bersama-sama menaikkan doa kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya memberkati dalam segala kehidupan kita, khususnya sepanjang satu hari ini. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami Maha Pengasih yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, di mana siang ini kami dapat kembali bertemu, berkumpul bersama dengan saudara kami dalam mempelajari akan firman-Mu. Hadirlah bersama dengan kami Tuhan, dan biarlah mulai pelajaran Sekolah Sabat yang akan kami pelajari satu hari ini, untuk kami dapat bertobat dan diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hadirlah dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu, dapat menuntun hidup kami lebih dekat kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, pelajaran Sekolah Sabat kita di hari Kamis ini, bertobat dan diubahkan. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Alkitab dan ajaran dari Yohanes dan Yesus juga, ketika berada di dunia ini menuntun kita, mengajak kita untuk bertobat. Pertobatan sangat kita butuhkan dalam segala kehidupan kita. Tidak ada yang tidak memerlukan pertobatan. Semua orang harus bertobat, berubah setiap saat sampai kita mencapai tingkat sempurna. Selama kita menyadari masih hidup di dalam dosa, masih hidup di dunia ini, masih memiliki pelanggaran
dosa dan kesalahan, kita membutuhkan pertobatan. Jadi siapapun kita, ini pertobatan adalah kebutuhan utama dalam kehidupan kita. Dan Yohanes juga mengajak memanggil semua orang untuk bertobat. Bertobat meninggalkan akan segala dosa-dosa di dalam kehidupan mereka. Mengakuinya, membawanya kepada Tuhan, meminta ampun, dan berbalik daripada kesalahan-kesalahannya. Dan dikatakan melalui pertobatanlah kita akan diubahkan. Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 15 ayat yang kelima, asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Di ayat ini ada dua kata penting yang kita ambil, yang harus kita lakukan. Dikatakan kata yang pertama, mendengarkan. Sebagai umat Tuhan yang membutuhkan pertobatan, kita harus mendengarkan akan firman Tuhan, perintah Tuhan. Mendengarkan tidak hanya sekedar mendengar, tapi menerima dan mempercayainya sebagai tolak ukur kebenaran. Jadi mendengarkan akan firman Tuhan. Dan setelah mendengarkan dikatakan melakukan. Jadi kalau kita hanya sekedar mendengarkan, tentu dalam Injil katakan kita ini tidak ada bedanya seperti orang bodoh. Tentu kita tidak mau dikatakan orang yang bodoh. Juga dalam perumpamaan 10 yang gadis, yang bijak, dan 5 yang bijak, dan 5 yang bodoh. Perbedaan mereka hanya dengan melakukan, menyediakan. Jadi kalau kita hanya sekedar mendengarkan dan tidak melakukan, kita adalah dikatakan sebagai orang yang bodoh. Tapi kalau kita mendengarkan dan melakukan, inilah kita sebagai orang yang bijak. Jadi kita juga perlu melakukannya. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita menerimanya dan percaya akan firman Tuhan itu, dan kita akan lakukan di dalam kehidupan kita. Tentu dalam kehidupan kita, hidup di dunia ini, kita tidak lepas dari dosa-dosa. Kita memiliki kelemahan. Tuhan mau agar kehidupan kita ini bertobat, berubah. Dan Yesus juga ketika hidup di dunia ini memanggil orang, mengajak untuk bertobat, untuk meninggalkan dosa-dosa mereka. Dalam kehidupan kita, terutama di zaman ini, dikatakan Injil ini merupakan penuntun, menjadi pedoman, mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk kembali di jalan yang benar, melalui pertobatan, melalui pengakuan kepada Tuhan. Jadi di dalam pertobatan itu, kita harus melihat diri. Seringkali dalam kehidupan kita, kita lebih senang dan lebih suka melihat diri orang lain, melihat kekurangan orang lain. Dan kita mau berusaha untuk mengubah orang lain, yang sebenarnya itu bukanlah tugas kita. Tugas kita adalah untuk mengubah diri kita, untuk bertobat. Jadi yang perlu dalam hidup kita, sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat kita, untuk melihat kondisi kehidupan kita. Segala kekurangan kelemahan kita, untuk kita mengakui. Dengan kita mengakui akan segala kekurangan kita, segala kelemahan kita, kita akan memperbaiki. Kita bawa kepada Tuhan. Kita mohon ampun. Kita berbalik dari segala kekurangan kesalahan kita. Dan kita akan diubahkan. Dan inilah satunya untuk dapat kita masuk dalam kerajaan sorga. Untuk kita bertobat kepada Tuhan. Hanya mereka yang bertobat yang dapat diubahkan. Tanpa ada pertobatan, kita tidak akan mengalami perubahan. Dan orang yang sudah diubahkan, inilah yang layak, yang dapat masuk dalam kerajaan sorga. Jadi tanpa pertobatan, tidak ada seorang pun yang masuk dalam kerajaan sorga. Walaupun
Yesus sudah mati di kayu salib. Jadi perlu dalam kehidupan kita pertobatan. Tapi bukan karena perbuatan kita menyelamatkan. Jadi tentunya dalam kehidupan kita perlu ini pertobatan. Pertobatan itu setiap saat. Tidak cukup hanya dengan sekali atau dalam waktu 1 hari. Sama seperti kita berdosa juga, berbuat kesalahan tidak hanya sekali, berkali-kali, setiap hari. Perubahan juga dalam kehidupan kita, ini setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kita. Dan sesuai dengan pelajaran kemarin juga dikatakan, dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, bukan dengan kepura-puraan, atau hanya dengan instan. Saat ini kita katakan iya, kita berubah, tapi besok kita ulangi lagi. Ini bukanlah pertobatan. Tapi kalau kita lihat arti daripada bertobat, berbalik dari pelanggaran kita dan tidak melakukannya lagi. Walaupun memang kita hidup di dunia ini, kita tidak lepas daripada pelanggaran, kesalahan. Kadangkala kita sudah berusaha untuk tidak melakukan dosa, tetap untuk hari-hari kemudian kita ulangi lagi. Inilah, tapi ada kerinduan, ada keinginan dalam diri kita untuk meninggalkan segala dosa-dosa itu. Dan kita berusaha. Dan tentunya Tuhan tidak membiarkan kita untuk berubah sendiri. Karena perubahan itu bukanlah ini kekuatan daripada kita. Karena dikatakan dalam nubuatan, katakan bahwa mujizat yang terbesar adalah pertobatan. Bagaimana seorang yang jahat bisa berubah menjadi baik. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Untuk inilah kita diubahkan. Yang dapat kita lakukan, kita bertobat. Kita mengakui akan kekurangan kita. Dan kita mohon ampun kepada Tuhan, agar kiranya kita memiliki kekuatan untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Kita jangan berusaha untuk menutupi. Kalau dosa kita tutupi dan merasa aman, maka besok kita akan ulangi lagi. Ini perlu keterbukaan. Walaupun mungkin kita tidak terbuka kepada orang lain. Tapi yang pasti kita terbuka, mengakuinya kepada Tuhan. Dengan demikian, dengan pengakuan yang kita lakukan, dan kita sungguh-sungguh dengan segenap hati kita mau berubah, minta ampun kepada Tuhan. Kalau itu dengan sungguh-sungguh, tentu Tuhan akan memberikan kekuatan, kesanggupan bagi kita, sehingga kita dapat meninggalkan akan segala dosa-dosa kita. Semakin sulit kita meninggalkan dosa-dosa kita, itu tandanya bahwa dosa itu sudah sangat berakar, kuat dalam kehidupan kita. Jadi, biarlah kita meminta kekuatan, pertolongan daripada Tuhan, agar kita dapat meninggalkan segala dosa-dosa kita. Sama seperti dalam Kisah 2 ayat 37 dan 38, di mana ini orang bertanya kepada Petrus. Ketika Petrus di penjara, Petrus tidak ada dalam penjara, penjaga itu merasa takut. Dan rupanya dia menemukan Petrus masih ada di sana. Dia bertanya, apa yang perlu dia lakukan agar dia diselamatkan? Petrus katakan, bertobatlah. Jadi dengan pertobatan adalah jalan untuk membawa kita kepada keselamatan, untuk membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Dan tanpa pertobatan, kita tidak layak, kita tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Jadi melalui Injil, firman Tuhan, ini merupakan pedoman dalam kehidupan kita untuk menuntun kita ke dalam pertobatan. Jadi ukuran kebenaran itu bukanlah sesuai dengan keinginan kita. Boleh jadi kita katakan itu benar, tapi firman Tuhan katakan tidak. Jadi bukan diri kita, tetapi adalah firman Tuhan. Jadi melalui ini biarlah kita berusaha dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh untuk bertobat. Agar kiranya Tuhan memberikan pengampunan kepada kita,
agar hidup kita diubahkan untuk lebih dekat, untuk hidup lebih sempurna. Selama kita hidup di dunia ini, kita tetap memerlukan pertobatan. Jadi biarlah kita minta kekuatan kepada Tuhan. Dan kita memilih untuk bertobat agar kiranya keselamatan kerajaan surga yang Tuhan sediakan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Inilah mungkin pelajaran sekolah sahabat yang dapat saya sampaikan. Kembali saya serahkan kepada Pendeta Ringo. Baik, terima kasih Pastor untuk pemaparan yang luar biasa. Sekarang saatnya kita akan mendiskusikan pelajaran bertobat dan diubahkan. Karena dengan pertobatanlah Allah berkenan kepada kita. Puji Tuhan. Mungkin ada saudara-saudara yang ingin membagikan satu pandangan atau pertanyaan. Bagi saudara yang ingin, silakan menggunakan raise hand untuk kami boleh lihat bahwa saudara akan diberikan kesempatan bertanya. Atau menggunakan juga apa yang disebut dengan ruang chat ini. Karena itu semua kami berikan kesempatan. Dan kebetulan dari FB ada pertanyaan yang masuk, yaitu dari Ibu Elvira. Apakah kita masih bertobat dengan kejahatan dan dosa yang begitu banyak di sekeliling kita, atau meliputi kehidupan kita di sekeliling kita ini? Terima kasih. Ya, jadi dalam kehidupan kita, saya katakan tadi, setiap saat kita memerlukan pertobatan. Setiap saat kita perlu diubahkan. Karena banyak pelanggaran dosa dalam kehidupan kita. Dan pertobatan itu bukanlah hal yang gampang. Dan tidak mungkin langsung spontan 100% kita menjadi berubah, bertobat. Itu secara bertahap. Jadi tidak otomatis. Dan dikatakan dalam kehidupan kita, kita perlu kekuatan untuk kita dapat berubah, untuk dapat bertobat. Dan perubahan itu bukanlah dengan kekuatan kita, tapi dengan kuasa daripada Tuhan. Jadi selama kita hidup, kita tetap memerlukan pertobatan. Kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Jadi kita perlu ini pertobatan setiap saat dalam kehidupan kita. Sampai kita mencapai tingkat kesempurnaan. Artinya betul-betul sempurna. Tidak ada lagi dosa. Benar. Jadi setiap saat dalam kehidupan kita di dunia ini, kita tetap memerlukan pertobatan. Semua orang, tidak hanya penjahat. Juga saya, saudara, siapa saja, tetap memerlukan pertobatan. Yang artinya kita tetap masih memiliki pelanggaran, masih ada dosa, masih memiliki kesalahan. Jadi siapa saja ini memerlukan pertobatan sampai tingkat kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu adalah ini Tuhan yang menentukan, bukan kita. Tapi artinya pertobatan itu masih tetap kita butuhkan dalam kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Oke, ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Baik, terima kasih Pastor karena sudah memberikan jawaban yang begitu baik. Sedikit saya tambahkan saja bahwa ketika Yusuf berada di Mesir, dia tidak terkontaminasi dengan penyembahan berhala Mesir. Ketika Daniel berada di Babylon, dia juga tidak terkontaminasi dengan penyembahan yang ada di Babylon. Artinya, Anda dan saya diminta oleh Allah untuk menjadi saksi di kondisi apapun yang sedang kita hadapi di dunia ini. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan, karena jaminan Tuhan di dalam Matius pasal 28 ayat 2. Senantiasa sampai pada akhir zaman. Baik, terima kasih untuk Pendeta Simbolon dan juga Ibu Elvira di Facebook. Dan sekarang kita ada yang ingin bertanya langsung. Silakan Om Raymond, kami berikan kesempatan untuk Om Raymond. Terima kasih banyak Pak. Ya, silakan. Tapi saya mohon maaf kalau agak sedikit menyinggung ya Pak ya. Karena ada juga orang
yang ini topiknya bertobat kan Pak ya. Ada Ya. banyak teman saya mendengarkan firman Tuhan seperti kita punya Zoom dan di Zoom kesempatan yang lain. Dia kenal sama saya lalu dia tanya sama saya, Raymond bagaimana? Pendeta yang ngomong itu kelakuannya tidak cocok seperti firman Tuhan yang disampaikan dia. Lalu jawaban saya kepada orang teman saya itu, dengarlah firman-Nya. Orang bisa salah, kamu kan juga salah, tetap manusia selama dia masih makan nasi, dia bisa salah juga, dia juga tetap manusia. Jangan lihat perbuatannya, lihat firman-Nya, karena kamu kan mau ambil untung dari firman-Nya. Nah itu jawaban dari saya. Saya mau tahu ke jawaban Pak Pendeta Simbolon bagaimana? Apakah pas seperti itu? Karena sering saya dapat orang-orang yang seperti ini yang telepon. Silakan Pak Pendeta Simbolon memberi tanggapan. Oke, Silakan, terima Pak kasih Pendeta Pak Simbolon. Raymond. Apa yang Pak Raymond sampaikan ini salah satu jawaban yang baik. Dan juga sebenarnya banyak jawaban yang bisa boleh kita sampaikan. Jadi juga ya seperti yang disampaikan oleh Raymond tadi, bahwa kita itu tidak melihat orang. Kalau kita melihat orang, yang pantas untuk dijadikan teladan contoh hanyalah Yesus. Yesus sebagai satu contoh teladan yang perlu kita tiru. Jadi kita jangan membuat seseorang atau mengidolakan seseorang, lalu kita maunya dia itu seperti yang kita inginkan. Masing-masing orang memiliki kelemahan, memiliki kekurangan. Jadi tidak ada yang sempurna. Sama seperti Abraham juga, bapak orang percaya, dia juga memiliki kekurangan. Di saat tertentu dia lemah. Sama juga seperti Elia. Dia baru membunuh 400 lebih Nabi Baal, tapi mendengar ancaman dari Isabel, dia lari ketakutan, menyembunyikan diri. Jadi ada saat-saatnya juga seseorang itu walaupun hamba Tuhan itu lemah. Tapi kalaupun dia lemah, biarlah jangan kita lihat kelemahannya. Dan kalau kita lihat kelemahannya, itu boleh jadi apa? Jadi melemahkan kita. Karena tidak ada yang sempurna. Karena pernah juga anggota katakan demikian ke saya. Lalu saya katakan jawaban saya, ya kalau anggota biasa, ya setan itu juga yang datang kepadanya anggota biasa. Setan yang biasa. Tapi kepada pendeta, apalagi sudah senior, maka yang datang menggoda dia adalah apa? Pendeta senior, yang pemimpinnya. Jadi, setan yang senior. Jadi sama seperti Yesus. Yesus adalah ini menjadi puncak. Dan yang datang kepada Yesus adalah apa? Langsung pimpinan ini setan. Jadi sama seperti ini kepada pendeta-pendeta juga. Kalau setan-setan biasa mungkin godaan itu datang, mungkin boleh dikalahkan. Tapi setan pintar menyelesaikan ini pendetanya, ini pimpin, ini jemaat. Tentu akan apa? Pimpin ini setan juga yang datang untuk menggoda. Makanya kadang-kadang pendeta juga bisa jatuh. Pimpinan juga bisa jatuh. Jadi artinya segala sesuatu itu bisa apa? Bisa terjadi. Tidak ada menjadi kita katakan itu, wah sudah pendeta tidak boleh jatuh. Karena pendeta juga manusia sama ini seperti kita. Hanya beda karena kedudukan. Jadi jangan kalau jadi ukuran kita ini pendeta, berarti kita sudah mengidolakan pendeta itu. Iya. Siapapun itu, termasuk juga kita lihat Lucifer. Dia adalah sempurna. Tidak ada dosa sama sekali. Tapi nyatanya apa? Dialah ini diusir dari surga. Dialah jadi pemimpin. Ini dosa. Bapak dari dosa. Jadi segala sesuatu bisa terjadi. Jadi jangan pernah kita mengidolakan ini seseorang walaupun termasuk pendeta yang baik kita lihat. Pasti sebaik-baiknya pendeta ada celahnya yang mungkin kita tidak tahu. Tapi kita jadikanlah idola satu-satunya Yesus. Menjadi idola penuntun dalam kehidupan kita. Jadi itu yang boleh mungkin saya sampaikan. Jadi siapapun memiliki kekurangan termasuk saya. Karena mungkin yang lainnya tidak tahu. Tapi semua siapapun pasti ada
titik lemahnya. Pasti ada. Jadi Ya, makasih, untuk kita tetap mengutamakan Tuhan, menjadikan Tuhan menjadi idola satu-satunya dalam hidup kita. Oke, mungkin ada tambahan dari yang lain. Saya tambahkan ya. Silakan. Baik, pendeta, mungkin kita sedikit berbeda dengan keterangan pendeta, tapi sama saja. Cuma yang mau saya sampaikan supaya kita perhatikan bersama apa yang ditanyakan oleh saudara Lesiasiel kepada kita. Saya lebih sering menggunakan Alkitab saja ya. Jadi di dalam Ibrani 13 ayat 7, itu sangat jelas bagi kita dikatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpinmu yang telah menyampaikan firman kepadamu. Perhatikan akhir hidupnya dan contohlah iman mereka. Nah, ini ada problem di sini. Persoalan di sini. Tadi pendeta bilang benar. Cuma ini pemimpin harus menunjukkan satu contoh yang baik karena kita akan ikut ini. Ini persoalannya. Memang betul apa yang pendeta bilang, jangan lihat ada lemah-lemahnya ya. Tapi Alkitab demikian, kita akan contoh. Bagaimana kita mencontohi seseorang kalau seseorang ini tidak memberikan satu percontohan yang baik. Namun apa yang disampaikan pendeta betul. Ya, kalau saya sampaikan, saya coba bandingkan dengan Matius 23 ayat 3, itu sangat jelas Yesus juga mengatakan hal yang sama ya. Di dalam Matius 23 ayat 3 dia bilang, sebab itu turutilah apa yang mereka sampaikan, tapi jangan mengikuti perbuatannya. Saudara-saudara, memang akhirnya kembali ke saudara dan saya juga, kita yang akan menentukan. Namun saya mau garis bawahi untuk menekankan, sebagai pemimpin, saya pemimpin PP loh di gereja, saya pemimpin PP di Jemaat di Jatiwangi. Saya harus tunjukkan bahwa saya seorang pemimpin. Ya walaupun ada kurang-kurang, tapi saya berusaha supaya orang melihat, sehingga mereka bisa contoh cara hidup saya. Apa yang saya sampaikan tidak berbeda dengan kelakuan saya. Nah, begitu aja, mungkin itu yang saya mau sampaikan. Jadi ini perhatikan semua sama-sama, semua benar. Namun kepada kita juga, kita sebagai pemimpin harus contoh. Bagaimana orang bisa ikut kita sementara kita mencontohnya tidak baik? Ya, makanya pada waktu mereka makan dengan orang kafir, datanglah dia bilang, oh bagaimana nih? Dia bukan mencontohkan dia orang Advent, tapi hidup dia bukan seperti orang Advent. Bagaimana bisa membawa saudara yang bukan Advent mengikuti Advent? Nah, ini dia persoalannya. Oke, Pak Pendeta lanjut saja. Terima kasih Pak Simon. Matius 23. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Simon ya. Terima kasih. Nah, memang kita harus sadari apa yang disampaikan tadi berbicara general. Generali adalah bahwa manusia bisa jatuh. Tetapi itu bukan menjadi maaf untuk mengizinkan kita jatuh. Justru hanya sebenarnya kita mau menyadarkan teman-teman kita dan kita sendiri betapa lemahnya kita. Karena kita betapa lemah, perlu kita kekuatan di luar diri kita agar kita bergantung. Kan begitu ya. Jadi walau pendeta bukan berarti ukuran bahwa dia akan kuat. Walau kardinal bukan berarti menjadi kuat. Walau ketua uni, ketua GC sekalipun tidak berarti akan menjadi kuat lalu selalu menang dalam pergumulan. Tetapi mau setingkat rendah apapun kedudukannya di masyarakat, ketika dia berdua, Nyonya yang katakan, setan gemetar. Nah, itu dia. Jadi saudara-saudaraku, resep untuk kita bisa menang terhadap pencobaan bukan ukuran kekuatan, bukan ukuran ikatan sosial, bukan ukuran pendidikan, bukan ukuran seberapa besar pengetahuan yang kita miliki, sesempurna apa hikmat yang kita miliki. Tidak, karena kita tahu bahwa soal berhikmat, Raja Salomo tidak ada yang bisa menandingi hikmat yang ada padanya. Tapi jatuh juga ke dalam penyembahan berhala karena istri-istrinya. Itulah generalnya. Tetapi secara pribadi tidak ada maaf bagi kita. Kalau kita tahu dosa, lalu kita apa? Ulang-ulangi. Ya, kira-kira demikian. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masih ada waktu untuk diskusi. Nah, kami memberikan waktu seluas-luasnya bagi saudara-saudara yang mau raise hand atau yang mau langsung angkat tangan, silakan. Silakan. Saya mau tambahkan penjelasan Pak Pendeta tadi mengenai Raja Salomo.
Kita tahunya Raja Salomo adalah raja yang bagus, yang bijaksana dan segala macam. Tadi Pak Pendeta sudah katakan. Iya. Tetapi dia punya sisi lemah. Ulangan 17, ulangan ya, ini nasihat dari Musa ini. Ulangan 17 ayat 16 dikatakan bahwa, atau saya baca ya Pak ya. Boleh, silakan. Ulangan 17 ayat yang ke-16. Hanya, inilah nasihat Musa ya kepada orang Israel, hanya janganlah ia memelihara banyak kuda. Di ayat 17, juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Ini nasihat Musa kepada bangsa Israel yang mau masuk tanah Kanaan. 1000 tahun kemudian datanglah kepada Raja Salomo yang kita kenal sebagai raja yang paling hebat, paling kaya di dunia. Padahal Tuhan sudah katakan dia tidak boleh punya kuda yang banyak. Dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir. Karena bangsa Israel mendapat kuda dari Mesir. Pada waktu orang-orang Mesir mengejar mereka, lalu itu laut Teberau ditutup kembali, maka kuda-kuda mereka itu diambil oleh orang-orang Israel. Jadi itu mengenai kuda. Kemudian dikatakan bahwa Salomo mempunyai 4, di 1 Raja 10 ayat 26. Dia mempunyai 40.000 kandang kuda. Itu kandangnya. Kalau satu kandang ada 2 ekor kuda, berarti berapa ribu lah kudanya. Kalau satu kandang aja panjangnya 3 meter, kalau punya 40.000 mungkin 1,2 kilometer itu halaman kudanya. Nah itu kekayaan. Karena orang berpikir kalau dia kaya, dia hebat. Kemudian istri, jangan punya banyak istri. Salomo 700 istri, 300 gundik. Bagi Salomo lebih kaya, lebih baik dalam pemikiran dunia. Tapi itu melanggar perintah Tuhan. Tuhan katakan tidak boleh punya banyak istri. Emas dan perak. Kita bangga Salomo orang yang paling kaya. 1 tahun saja Salomo bisa mendapat 666 talenta emas dan perak. Dia dianggap orang paling kaya. Tetapi itu melanggar perintah Tuhan. Tuhan bilang jangan punya emas dan perak yang banyak. Karena kalau dia punya yang banyak, dia berpaling daripada Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan. Itulah masalah utamanya bangsa Israel. Karena mereka merasa mereka sudah tiba di tanah Kanaan. Tanah ini yang Tuhan sudah janjikan. Mereka lemah. Mereka tidak mau menuruti perintah Tuhan. Seperti Salomo ini. Itu saja Pak. Tambahannya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Om Raymond untuk penjelasan yang sudah disampaikan. Kita berterima kasih karena apa yang disampaikan oleh Om Raymond telah menambah atau membuka wawasan kita. Baik, sebelum kita masuk ke dalam doa persekutuan, kami masih berikan satu kesempatan lagi kalau ada yang mungkin ingin untuk menambahkan. Dan untuk persiapan kita, doa persatuan, kami mohon nanti kesediaan daripada Ibu Pendeta Simbolon untuk doa pengakuan, kemudian kita juga memohon Om Raymond untuk doa permohonan, dan nanti kita meminta kesediaan Pak Sihombing tutup, dan doa pujian nanti kita minta kesediaan daripada Pak Ibu Joan ya, Ibu Joan ya. Bisa Ibu Joan? Bisa Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Baik. Nah, kalau masih ada yang mau memberikan satu pertanyaan sebelum closing statement, kami masih berikan kesempatan. Baiklah, kita berikanlah pada pendeta untuk closing statement dari semua diskusi kita ini. Baik, terima kasih bagi semua kita yang sudah mempelajari pelajaran sekolah Sabat, yang intinya bahwa pertobatan itu sangat kita perlukan dalam kehidupan kita. Dan jangan kita jadikan seseorang untuk menjadi idola, tolak ukur
dalam kehidupan kita. Kalau itu kita jadikan, maka kalau orang itu binasa, maka kita juga akan binasa. Tapi biarlah kita jadikan orang lain itu menjadi pelajaran. Seperti tadi katakan, jadikan lihat akhir hidupnya. Sama seperti Salomo, karena pelanggarannya, kesalahannya itu, akhirnya anaknya jadi saling bersaing, saling membunuh untuk menjadi raja. Dan akhirnya kerajaan itu jadi pecah. Jadi akhir daripada kesalahan mereka, dengan apa yang mereka lakukan, mengakibatkan sesuatu yang tidak baik. Jadi kita ambil pelajarannya. Jangan kita ambil kesalahannya menjadi satu ukuran, akhirnya itu menjadi melemahkan kita. Tapi biarlah apa yang sudah kita pelajari melalui firman Tuhan, melalui pertobatan, kita akan bertobat setiap saat, setiap hari dalam kehidupan kita. Dan melalui itu kita dapat diubahkan. Dan kita memiliki kesempurnaan di dalam Yesus. Dan tempat yang Tuhan sediakan bagi kita di dalam kerajaan surga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Untuk akhirnya kita dapat bersama dengan Tuhan kita di dalam kerajaan surga, bersuka cita memuji dan memuliakan namanya. Biarlah setiap saat kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dengan mengakui segala kekurangan, segala kesalahan kita. Tidak melihat kesalahan kekurangan orang lain. Tapi biarlah kita boleh introspeksi diri untuk kita dapat mengubah diri kita untuk lebih dekat kepada Tuhan dengan meminta kekuatan, tuntunan Roh Kudus agar kita dapat diubahkan. Inilah menjadi satu kesimpulan bagi kita dalam pelajaran sekolah sahabat kita di siang Kamis ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pastor untuk closing statement-nya. Dan saat ini saudara-saudaraku, kita akan tutup perbaktian kita semua dengan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh operator kita. Dengar dia panggil nama saya.
Maha besar adalah Bapa kami, Maha Pengasih yang bertata dalam kerajaan sorga. Di siang hari ini Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami dalam mempelajari firman-Mu, dalam datang kepada Tuhan menaikkan doa-doa kami. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami lakukan, Engkau mendengarkan dan mengabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati akan semua saudara kami yang sudah bergabung dalam mengikuti acara ini Tuhan, baik melalui Zoom, melalui Facebook, atau juga menyaksikan melalui YouTube. Biarlah kasih dan berkat Tuhan Kau curahkan dalam kehidupan mereka, memberkati mereka dalam kesehatan, mencukupkan mereka akan segala keperluan, terutama biarlah melalui firman Tuhan yang sudah kami pelajari, di mana kami membutuhkan pertobatan yang berasal daripada Tuhan setiap hari, bahkan setiap saat dalam kehidupan kami. Kami menyadari kami ini manusia yang tidak sempurna, yang memiliki banyak pelanggaran dosa dan kesalahan, terutama dosa-dosa kesayangan dalam diri kami Tuhan. Biarlah kiranya bantu kami untuk dapat meninggalkan akan segala dosa-dosa kesalahan dalam kehidupan kami. Biarlah kami dapat diubahkan, biarlah kami dapat diperbaharui, dan semakin hari hidup kami dapat semakin serupa dengan gambar Tuhan, agar kami dapat menjadi terang untuk boleh menuntun jiwa-jiwa untuk dibawa kepada Tuhan. Bapa di surga, biarlah malaikat Tuhan selalu bersama dengan kami dalam hari-hari kehidupan kami. Roh Kudus Tuhan boleh menuntun hidup kami untuk kami dapat melakukan yang terbaik, untuk kami dapat introspeksi diri, melihat dan menyadari segala kekurangan kesalahan kami, untuk selalu datang kepada Tuhan, mohon ampun, dan mengakui segala kekurangan kami. Biarlah hidup kami dapat diperbaharui dan dapat melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu hingga kedatangan-Mu kedua kali. Kami umat-umat Tuhan dalam keadaan setia untuk berserah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberikan yang terbaik bagi semua umat-umat Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah mereka selalu bergantung berserah kepada Tuhan. Kami mohon biarlah kasih dan berkat Tuhan Kau limpahkan bagi seluruh umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada dalam segala kehidupan mereka. Kami mohon Bapa, biarlah kiranya Engkau mencurahkan berkat yang melimpah dari surga dalam segala kehidupan mereka. Kami mohon biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus selalu melimpah bagi semua saudara kami untuk selalu menuntun dan menyertai dalam segala kehidupan mereka. Kiranya juga persekutuan Roh Kudus selalu menyertai untuk selalu bergantung sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan mulai hari ini sampai Maranatha. Kami serahkan hidup kami dan segala permohonan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami mengucapkan selamat malam waktu Amerika dan selamat pagi waktu Indonesia. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Dan kita masih dipimpin oleh Pendeta Raymond Lohonoman untuk pembahasan sekolah sahabat kita. Kita masuk kepada satu pelajaran tanggal 25 November. Kalau pengerja mission tanggal 25 adalah tanggal istimewa. Semua kalau tanggal 20 pengerja mission, dia lagu temanya adalah Tuhan berapa lama lagi. Tapi kalau sudah tanggal 25 mereka akan nyanyi mari kita kerja bagi Tuhan. Karena tanggal 25 bagi pengerja mission adalah tanggal sukacita. Tapi saya tidak berbicara tentang tanggal ya. Kita berbicara tentang sebuah pembahasan yang akan kita ikuti pada hari ini. With all your heart. Bahasa Inggris bilang. Dengan segenap hatimu. Oke. Oh sorry. Saya ingin membagikan ada beberapa hal prinsip di sini ya. Semua kita mengerti. Dan ini untuk menjawab juga beberapa pertanyaan yang selama ini kita tanyakan mengenai sikap Allah. Jadi yang kita harus mengerti bahwa Allah itu kasih tentu saja. Dia baik. Semua perbuatan dia tidak ada yang tidak baik. Dan dia juga adil. Nah,
Yang harus kita mengerti adalah kasih dan keadilan serta kebaikan Allah itu selalu pada posisi seimbang atau wajar. Boleh kita mengerti kalimat ini ya. Jadi Allah itu tidak pernah bersikap kepada seseorang terlalu mengasihi dan mengabaikan keadilan, atau seandainya ada satu kesalahan di mana harus ada sesuatu yang dihukum, Allah juga harus menghukum. Tapi Allah juga bukan orang yang kejam, yang senang menghukum orang, yang senang melihat orang susah. Saya selalu katakan bahwa di dunia ini kadang ada tipikal orang yang senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Pernah saudara lihat orang seperti itu? Kalau ada orang senang, dia iri. Tapi kalau ada orang susah, dia senang sekali. Nah, Allah tidak seperti itu. Allah adalah ketika kita senang, dia senang. Asal baik tentu saja. Dan ketika kita susah, dia juga susah. Tetapi Allah itu akan sangat sedih ketika kita berdosa. Dan ketika dalam dosa itu, maka konsekuensinya harus ada. Disitulah keadilan Allah harus berlangsung. Jadi jangan kita melihat Allah itu pada satu dimensi di mana hanya yang kasih melulu. Hari ini orang menekankan, Allah itu kasih, kasih, kasih. Yang penting kasih. Lalu di mana keadilan Allah bagi mereka yang sungguh-sungguh, yang serius, di mana keadilan Allah? Nah, itu yang harus kita mengerti. Namun demikian, Mazmur 145 ayat 9. Ayat ini juga walaupun jarang kita dengar, tapi saya harus bagikan. Ayat ini penting. Tuhan itu baik kepada semua orang. Di sini saudara harus mengerti lebih jauh dan dalam. Bukan hanya Allah itu bukan hanya milik orang Advent. Bukan hanya milik mereka-mereka tertentu. Kadang-kadang kaum radikalis, fanatis, mereka itu hanya berpikir bahwa Allah itu hanya untuk mereka. Jadi terlalu egois. Allah itu kepada semua orang. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, ada aspek yang harus kita lihat di sana, bahwa apakah itu mempunyai dampak untuk orang lain atau tidak. Jadi Allah itu bukan hanya untuk kepentingan kita saja. Dia itu punya kepentingan untuk semua orang. Karena memang Allah itu untuk semua orang. Tetapi Mazmur 145 ayat 20 katakan, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Disitulah kasih dan keadilan itu berlaku. Dan kebaikan Allah tentu saja. Nah, Naum pasal 1 ayat 7, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Pertanyaan saya, berapa baik Allah itu? Saya mengenal banyak sekali orang baik. Saya tahu keluarga Pendeta Rantung adalah keluarga yang sangat baik. Sejak saya SMA, saya sering datang ke rumah mereka. Lalu kemudian pada waktu kami kecil, keluarga yang sangat baik. Sebaik-baiknya siapapun, yang harus kita mengerti, Allah itu lebih baik. Bukan? Jadi Pak Simatupang, keluarga yang baik, saya kenal. Lalu kemudian keluarga-keluarga yang lain. Tetapi sebaik-baiknya kita, Allah itu lebih baik. Nah, dan kebaikan Allah itu, dia mau orang datang kepadanya. Jadi ini kita sudah pelajari di pelajaran yang lalu. Carilah, maka kamu akan menemukan. Persoalannya kenapa Allah akhirnya atau banyak orang yang terlihat tidak merasakan kebaikan Allah? Jawabannya adalah mereka tidak mencari Tuhan. Mereka tidak datang mengungsi kepada Tuhan. Apalagi ketika berdosa atau ketika mengalami kesusahan. Disitulah akhirnya berbeda antara mereka yang datang kepada Tuhan dengan yang tidak. Nah, sekarang kita masuk kepada poin inti bahwa pelajaran kita mengatakan kita harus mengasihi Allah dengan segenap hati, with all your heart. Saya sedikit memberikan statistik. Ini gereja Advent di tahun 95 sampai 1965 sampai 2014. Di sini ada statistik yang diberikan oleh General Conference. Kita ini membaptiskan kurang lebih 33 juta orang loh. Wah, itu bukan jumlah yang sedikit. 33 juta dari tahun 60-an sampai 2014. Hanya sekedar informasi, Surabaya itu, kota Surabaya penduduknya 3 jutaan orang. Jadi kalau begitu, 11 kali penduduk Surabaya yang sudah dibaptis di dalam gereja Advent. Tapi sayangnya 13 juta tinggalkan gereja. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa? Survei yang dibuat oleh seorang pendeta atau pimpinan di General Conference, Ministerial Associate, pendeta Anthony Ken,
Judulnya adalah Why Some Seventh-day Adventist Members Leave the Church and Why Some Come Back. Survei ini dibuat tahun 2012. Jadi mereka dapati di sana, oh banyak orang tinggalkan gereja karena lihat, oh munafik yang lain. Ada masalah pernikahan, adanya kurang sahabat, ada konflik, ada keraguan terhadap doktrin, pindah tempat tinggal baru, perceraian, kurang tertarik dengan model gereja Advent. Mereka katakan, gereja Advent ini saya tidak suka, modelnya begitu. Orang Manado bilang tre-tre, tidak monoton, tidak ada variasi. Kemudian ada konflik dengan pendeta. Wah, ini rame di Indonesia ini. Banyak sekali orang tidak senang pendeta, protes. Dulu-dulu tidak ada seperti ini. Sekarang rame sekali yang seperti ini. Kemudian tidak tertarik dengan gaya khotbah. Saya tidak tahu apakah, ya saya hanya pembicara cadangan untuk beberapa hari ini ya. Sudah terbiasa dengan pendeta Stephen. Bisa saja saudara nama, wah pendeta Raymond yang bicara, malah saya ikutin kan. Jadi banyak orang yang tidak mau ke gerejanya karena faktor pendeta. Tertarik, ada yang tidak tertarik dengan gaya pembicara, gaya khotbah. Kemudian pendeta pindah tempat, pindah juga orang itu. Dan masalah-masalah yang lain, termasuk ada kematian, ada hal yang lain. Survei lagi yang lain yang dilakukan oleh Benjamin L. Corey. Kalau tadi dari Advent, ini bukan Advent. Dia bilang banyak orang tinggalkan gereja karena mereka rasa tidak ada komunitas di sana, ada banyak drama di sana, ada konflik yang tidak diselesaikan, ada kelompok-kelompok di sana, dan banyak sekali. Dan mereka katakan when they don't find Jesus, mereka tidak temukan Yesus di sana karena begitu orang-orangnya. Ada lagi survei yang lain. Ini gereja Advent dimuat dari majalah Signs of the Times, Bruce Manners tahun 2011. Mereka rasa bahwa mereka bosan dengan pelayanan gereja, boring. Belief of the church, mereka ragu, tidak percaya dengan gereja. Mereka rasa tidak perlu. Bahkan mereka berpikir untuk melakukan hal yang lain, prefer to do other things. Lalu kemudian ada bad experience, pengalaman yang buruk. Banyak sekali. Apa yang saya mau katakan dari survei ini, bisa disebut orang-orang yang meninggalkan Tuhan, mereka itu tidak mencintai Tuhan dengan segenap hati. Karena bagaimana mau katakan segenap hati kalau seandainya alasan pendeta misalnya menjadi alasan. Atau konflik dengan seseorang menjadi alasan. Atau ketidakpuasan terhadap perbaktian menjadi alasan. Berarti you don't love God with all your heart. Ya. Itu masalahnya. Oke, jadi sekali lagi segenap hati. Apa yang dimaksud dengan segenap hati? Pada waktu di buku Matius, Yesus bilang begini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Di Indonesia ada lagu, judulnya atau pokoknya ada liriknya, separuh aku jadi separuh diri. Separuh aku. Tuhan tidak mau separuh. Tuhan mau full. Ya. Dan ini Tuhan bilang itu adalah hukum yang terutama dan pertama. Nah, tetapi jangan abaikan. Ini menyangkut mengasihi Tuhan. Tapi hukum yang lain yang setara adalah hukum yang kedua, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya tidak perlu jelaskan. Saudara mengerti konsep 10 hukum, di mana kasih kepada Allah 4, lalu kemudian 6. Ini saudara sering dengar, khotbah-khotbah. Tetapi yang saya maksudkan adalah bahwa Tuhan menaruh ini pada posisi yang seimbang. Kenapa? Saya harus memberikan catatan di sini. Karena kalau kita terlalu menekankan mengasihi Allah, terlalu berlebihan atau menjadi satu-satunya, maka sadar atau tidak kita menjadi fanatis, bahkan mungkin jadi radikalis. Saudara tahu, ada banyak sekali kepercayaan agama di mana orang-orang menjadi sangat fanatik. Di zaman Yesus, para ahli Taurat begitu fanatik. Yang mereka pentingkan adalah aspek urusan dengan Tuhan. Dan mereka abaikan urusan dengan manusia. Padahal Tuhan bilang, kasihilah juga manusia, sesama manusia, seperti diri sendiri. Jadi ini harus seimbang. Nah, kebalikannya.
kalau kita juga terlalu mengasihi manusia, kita ini bisa menjadi humanis ateis. Saudara mengerti kata humanis ateis? Jadi orang yang terlalu melihat manusianya dan mengabaikan aspek ketuhanan. Satu kali saya pernah pergi ke Thailand. Lalu kemudian karena saya vegetarian, jadi saya cari di mana ada restoran vegetarian. Lalu saya dapat di satu mall, saya naik di atas, kemudian saya dapat, oh ya ini. Kemudian saya makan di situ. Tidak lama kemudian duduk di samping saya seorang pria Eropa. Saya tanya dia asal mana, dia bilang, oh saya dari Hungaria. Oh ya. Kemudian saya pikir, wah dia ini Kristen atau seorang yang, ya karena dia dari Eropa jadi saya pikir Kristen. Jadi kemudian saya bicara-bicara dengan dia, kemudian dia katakan, saya tanya, kamu dari mana? Oh, I'm Jewish. Oh, jadi saya pikir, wah ini kalau Jewish berarti orang ini turut sabat, kemudian pelihara 10 hukum dan lain sebagainya. Tapi saya kaget ketika dia bilang begini, I'm Jewish but I'm atheist. Loh, orang Jawa bilang, piye iki? Bagaimana ini? Ini orang Yahudi tapi ateis. Kemudian dia cerita begini. Dia cerita pada waktu orang tuanya di tahun Perang Dunia Kedua ya, Perang Dunia Kedua tahun 39 sampai 45, orang tuanya atau keluarganya menjadi korban Holocaust. Jadi pembunuhan massal atas etnis Yahudi yang dilakukan oleh Hitler dan Jerman. Jadi waktu itu mereka rasa, waduh, tersakiti sekali. Karena di mana Tuhan waktu itu? Perasaan mereka ya. Jadi akhirnya mereka rasa sangat sakit hati. Dan akhirnya mereka menjadi ateis. Dan dia katakan begini, coba lihat, kamu pergi ke Eropa, kamu pergi ke negara saya di Hungaria, yang ada hanyalah bangunan-bangunan kuno. Di mana agama, di mana Tuhan dengan keadaan seperti itu. Tapi coba kamu lihat di Thailand, di Asia sih, bangunan baru, modern. Eropa Timur atau beberapa negara Eropa menjadi stagnan. Mereka itu dulu religius, tapi mana Tuhan untuk menolong mereka? Waduh. Jadi akhirnya dia menjadi ateis, tidak percaya Tuhan. Karena begitu menekankan mata untuk melihat fokus kepada manusianya. Nah, hati-hati saudara-saudara. Kita kadang-kadang terjebak pada situasi ini. Kita humanis, terlalu mementingkan manusia dan tidak mementingkan Tuhan. Saudara tahu, doktrin atau dasar pemahaman dari komunis itu anti Tuhan, anti agama. Kenapa? Karena yang mereka lihat adalah aspek humanis. Tuhan tidak ajarkan itu. Tuhan ajarkan kasih Tuhan dengan segenap hati, kasih juga manusia dengan segenap hati. Saya selalu memberikan pelajaran untuk 3 hari ini dari aspek yang berbeda. Karena saya tahu saudara sudah baca sekolah sahabat ini. Jadi kalau saya kasih sesuatu yang ada di sekolah sahabat, maka saudara akan pikir, sama aja, saya lebih baik baca apa yang ada di sekolah sahabat. Saya mau supaya saudara membuka pikiran, wawasan tentang konsep Alkitab mengenai segenap hati ini. Bahwa ini tidak hanya kepada Tuhan, atau tidak hanya kepada manusia, tapi kepada semua. Karena hukum itu, seperti yang Tuhan katakan, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Nah, saudara ingat peristiwa tentang orang kaya, bukan? Di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26. Ini orang mau suka masuk surga. Dia bilang, guru, perbuatan baik apakah yang kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Surga. Jadi pingin surga. Oke, semua kita mau pingin surga. Kemudian Tuhan bilang, jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kemudian orang ini nantang, perintah mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan, pokoknya semua yang ada di dalam hukum. Dan ini orang ini katakan, semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Saya pause dulu di sini. Tipikal orang seperti ini cocok jadi apa di gereja? Oh, ketua, saudara. Ini orang secara moral bagus sekali. Ini orang secara agama, ini orang paling bagus. Semua hukum dia turut kan? Mari kita ikuti cerita ini. Kita tahu cerita ini ya. Kemudian Yesus berkata kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Nah,
Tuhan tahu sisi, ingat Allah itu Maha tahu ya. Dan dia tahu mana yang masih kurang kepada kita. Tapi ketika dia memberitahukan kita, bukan dia untuk menjatuhkan kita. Dia mau kita perbaiki supaya kita jadi lebih baik. Jadi waktu dia bilang kepada orang muda ini, bukan supaya dia kritik dia. Tapi dia mau memperbaiki. Andaikan dia lakukan ini, beres sebenarnya. Jual hartamu, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh hidup. Tapi sayangnya, Alkitab katakan pada waktu orang muda ini mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Banyak sekali orang Advent, bagus sekali di gereja, bagus sekali perpuluhan, bagus sekali masalah roh nubuat dan lain sebagainya. Tapi untuk urusan sesama, dia payah. Tapi ada juga yang banyak sekali kebaikan bagi orang, sosial sekali. Tapi untuk urusan agama, dia lemah. Tuhan mau yang dimaksud dengan segenap semua aspek. Bukan hanya satu aspek, tapi semuanya. Dan disitulah Yesus berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya bahwa belum totally we give to him. Itu belum segenap. Karena hati kita masih ada pada satu poin yang menghalangi. Yesus berkata di dalam Matius 19 ayat 23-24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya saya pikir-pikir ya, di orang Advent ini hanya hitung jari mungkin yang kaya raya barangkali ya, menurut saya. Ya. Barangkali ini enggak tahu lah ya, ini hanya sebuah argumentasi. Ya, supaya kita ini semua boleh masuk surga, saudara-saudara. Karena kalau sudah kaya mungkin semua, barangkali pikiran kita sudah tidak di situ dan akhirnya sulit juga kita masuk surga ya. Entahlah. Tapi berkat yang Tuhan berikan adalah bukan supaya kita sombong, tapi kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saya ingin saudara renungkan di sini. Apakah orang muda itu mengasihi Allah dengan segenap hatinya? Melihat gelagatnya dan sikapnya itu tentu saja tidak. Dan ini adalah salah satu contoh. Kita semua boleh menunjukkan bukti bagaimana apa yang dimaksud dengan segenap hati. Kalau ada satu hal saja yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, berarti itu tidak segenap hati. Kalau ada satu saja yang membuat kita tidak plong dalam memberikan sesuatu atau memberikan segalanya kepada Tuhan, itu berarti tidak segenap hati. Nah, saya ulangi lagi, dan di sekolah sahabat sempat singgung mengenai pelajaran kemarin. Tesofa. Ini adalah rekonsiliasi, perubahan sikap yang melibatkan dua belah pihak. Jadi kita tahu Allah itu sangat mengasihi. Clear. Pada sisi Allah tidak usah diragukan. Allah itu pasti sangat mengasihi. Tapi dia butuh juga reaksi sambutan dari manusia. Nah disinilah yang sering tidak seimbang. Di mana Allah begitu mengasihi, sementara manusia itu tidak begitu mengasihi. Itu sebabnya kemarin saya sudah singgung, Tuhan tanya 3 kali kepada Petrus. Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Di dalam versi yang lain sering kita dengar khotbah. Ketika Tuhan katakan, apakah kamu mengasihi aku? Maka Tuhan katakan dengan jenis atau level kasih, apakah kamu agape kepadaku? Karena agape itu adalah cinta yang terbesar, kemudian storge, kemudian pileo, baru kemudian cinta yang paling bawah ya. Nah, pada waktu Petrus menjawab 3 kali, jadi Tuhan katakan, apakah kamu agape kepadaku? Dan Petrus selalu jawab, di bahasa Indonesia tidak ada terjemahannya, tapi di bahasa Greka itu ada, di mana ketika Tuhan tanya seperti itu, maka Petrus selalu menjawab, Tuhan, kamu tahu aku pileo padamu. Saya ulangi, agape yang paling tinggi, storge kedua antara sama manusia atau orang tua dan anak. Lalu di bawah itu ada lagi namanya pileo. Pileo itu adalah kasih sesama kita manusia di luar keluarga. Dan yang paling bawah adalah eros. Jadi agape, storge, pileo, baru eros. Eros itu tentu saja nafsu. Nah sekarang ketika Tuhan bilang, Petrus, apakah kamu agape kepadaku? Petrus jawab,
Tuhan, Engkau tahu aku pileo padamu. Artinya nak seimbang. Dan akhirnya di situ Petrus menangis, bukan? Dan dia tahu, dia sadar. Pada akhirnya Petrus mengubah dari jenis kasih pileo menjadi kasih yang sama juga, agape. Petrus berubah menjadi orang yang baik. Itu baru segenap hati. Segenap hati. Karena kasih itu disambut dengan level yang sama. Saya ulangi lagi, Ulangan 30 ayat 2 sampai 3. Tuhan bilang, ini Tuhan, ini inisiatif Tuhan. Apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dengan segala yang kuperintahkan kepadamu hari ini, baik engkau maupun anakmu laki-laki, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ini Tuhan bilang, kalau dengan segenap, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau dan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Jadi Tuhan bilang segenap. Maka dia akan bertindak. Sekarang ketika terjadi sesuatu kemudian belum terjadi perubahan, pertanyaannya adalah apakah kita sudah segenap mengasihi Allah? Nah ini persoalannya ya. Terkadang kita belum segenap sehingga pertolongan itu mungkin belum seluruhnya diberikan. Nah saya mau saudara renungkan ini. Saudara dan saya hidup bukan supaya kita dapat posisi. Bukan supaya kita menjadi kaya raya. Bukan supaya kita menjadi orang terkenal. That's not the purpose that God allows us to live. Bukan itu. Jadi apa alasan? Secara umum hanya dua. Yang pertama adalah supaya kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Di mana mungkin ada yang kurang di masa yang lalu, ada yang tidak baik, ada yang masih tidak sempurna, itu harus diperbaiki. Untuk alasan itulah Tuhan kasih kesempatan supaya kita hidup. Dan yang kedua, supaya kita boleh menjadi saluran berkat kepada orang lain. Jadi dua hal inilah menyangkut hukum itu. Jadi supaya kita mengasihi Allah dengan lebih baik dan juga kita mengasihi sesama manusia dengan baik. Di luar itu, saya rasa bukan itu alasan kenapa saudara dan saya hidup. Kita hidup bukan karena kita, oh saya vegetarian, saya ini sehat 100% sehingga sampai sekarang saya masih hidup. Oh bukan. Karena masih ada hal yang perlu saudara dan saya lakukan. Kalau bukan kita belum baik dengan Tuhan, barangkali dengan sesama masih ada yang kurang. Sehingga Tuhan masih beri kesempatan kita untuk hidup. Tapi kalau seandainya kesempatan yang panjang ini diberikan, dan kita tidak berubah, maka saya tadi katakan, kebaikan, keadilan, dan kasih Allah itu harus berlaku. Jadi, kalau sekarang saudara dan saya masih hidup, karena sekarang ini banyak sekali yang mati, bukan akibat COVID ini. Oh, bukan karena saudara sudah divaksin. Oh, itu juga bukan karena saudara hebat daya tahan tubuh saudara, bukan. Tapi karena Tuhan masih memberikan dua hal ini. Ini perlu kita renungkan di sini ya. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Ini ada lagu di Indonesia top sekali. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Memang benar. Nah, kesempatan itu juga diberikan untuk mengubah kita. Saya mau kasih satu ilustrasi tentang bagaimana seseorang yang mengalami kehidupan yang pilu dan akhirnya dia menyadari bahwa harus ada yang harus dia rubah. Jadi keadaan yang pilu itu akhirnya menjadikan dia atau merupakan kesempatan baginya untuk dia berubah. Saya mau cerita sesuatu kepada saudara-saudara. Oke. Ada seorang yang bernama Leon Fleischer. Leon Fleischer ini adalah seorang pianis keturunan Yahudi. Dia lahir tahun 28, dia sangat terkenal. Dan sampai tulisan ini dia masih hidup. Saya belum cek lagi apakah dia sudah mati atau tidak, tetapi dia adalah pianis hebat. Nah, Leon ini pada usia 40 tahun, dia sudah menjadi seorang pianis yang terkenal kelas dunia. Dan selalu mengadakan konser klasik di mana-mana. Oh, lagu-lagunya berat, tapi indah. Dan orang senang sekali. Dan dia jadi populer sekali. Oh, tangannya mahir sekali bermain piano. Wow, luar biasa dia. Nah, supaya dia tampil hebat, Leon ini
Harus latihan berjam-jam. Saking dia konsentrasi, dia bekerja luar biasa di situ. Tiba-tiba mungkin dia sangat excited atau mungkin dia terlalu capek atau bagaimana. Di tahun 70-an tiba-tiba tangan kanannya itu lumpuh. Jadi sudah bisa bayangkan seorang pianis, kalau tangan kanannya itu sudah tidak bisa, itu berarti sudah tidak bisa apa-apa. Karena ini keindahan itu biasanya kelihatan ketika jarinya bermain dengan baik ya di tangan kanan. Dan dia tidak bisa lagi bermain dengan kedua tangannya secara sempurna karena lumpuh yang kanan. Ya. Nah, keadaan ini tentu saja membuat dia putus asa. Dia hampir bunuh diri karena keadaannya itu. Karena membuat karir, reputasi, dan semua keistimewaannya sirna. Dan dia seakan-akan rasa mati seketika. Karena apa yang bisa didapatkan ketika biasanya orang tepuk tangan, kemudian menyatakan, oh hebat kamu, dan sekarang dia tidak bisa bikin apa-apa. Stres dia, hampir dia mau bunuh diri. Karir Leon akhirnya berubah. Dari seorang performer yang selalu tampil di panggung, dia akhirnya hanya menjadi seorang instruktur, atau lebih tepat disebut guru piano biasa. Kemudian akhirnya dia ajar banyak sekali murid, dan dia hanya tampil di belakang layar. Dia menjalani profesi sebagai guru piano klasik selama 30 tahun lamanya setelah dia lumpuh. Jadi dia tidak bikin apa-apa hanya selain ngajar aja. Lalu satu waktu setelah hampir 30 tahun, tangan kanannya itu lumpuh. Istrinya ini dengar kabar bahwa ada terapi di Jepang yang bisa menyembuhkan kasus-kasus seperti yang dialami oleh Leon suaminya. Jadi dia tawarkan kepada suaminya, bagaimana kalau kita pergi ke Jepang, coba terapi, siapa tahu kamu boleh sembuh di sana. Dan dia katakan, oh enggak mungkin. Ini sudah 30 tahun. Sudah banyak sekali dokter saya pergi, terapi yang lain, jadi mustahil lah. Sudahlah, memang sudah nasib saya begini. Tapi itu di awal dia menolak. Tapi akhirnya dia ikuti saran istrinya, dia berobat. Dan akhirnya dia sembuh. Bayangin, 30 tahun dan kemudian dia sembuh. Nah, waktu dia sembuh, saudara-saudara, dia mulai kembali belajar piano dengan kedua tangannya. Tangan kanan ini 30 tahun nggak bisa bermain. Sekarang dia belajar lagi. Usianya waktu itu sudah 70 tahun. Dan dia belajar lagi main. Nah, waktu dia belajar itu, dia akhirnya jadi terampil kembali. Dan hebat. Dan orang, wah bangga sekali. Mereka bilang, wah hebat ini Leon ini. Dan mereka satu waktu mengadakan interview. Mereka bilang, Leon, mana yang kamu pikir? Hidupmu pada waktu kamu tidak berdaya, 30 tahun kamu tidak bisa bikin apa-apa. Atau sekarang, atau sebelumnya ketika kamu hebat. Mana yang kamu rasa hebat? Mereka pikir dia akan menjawab, oh ya tentu saja pada waktu sekarang saya bisa bermain dengan baik. Tapi ini yang dia katakan. Dulu saya selalu merasa bahwa sayalah yang paling hebat. Saya selalu berpikir tentang saya. Dan berharap segala pujian datang kepada saya. Sampai akhirnya Tuhan ambil semuanya dari saya. Dia menekan saya. Dia pukul saya. Supaya mengajarkan saya dari pengalaman saya. Bahwa semuanya bukan lagi mengenai diri saya. Tetapi orang lain. Dan hari ini gantinya saya yang harus dipuji. Saya lebih senang jika orang lain yang dipuji. Dan saya yang hanya di belakang. Kehidupannya dirubah. Leon ini seperti Musa yang waktu umur 40 tampil arogan. Tapi Tuhan cuci otaknya 40 tahun di padang belantara. Untuk akhirnya Tuhan pakai dia 40 tahun berikutnya. Ketika dia umur 40 tahun, dia rasa somebody. Saya adalah seseorang yang patut diperhitungkan. Tapi Tuhan cuci itu 40 tahun untuk dia katakan bukan siapa-siapa. Nobody. Bukan siapa-siapa. Dan akhirnya Tuhan pakai untuk 40 tahun berikutnya menjadi somebody atau seseorang yang begitu spesial. Nah, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang untuk mengubah sebuah paradigma hidup, maka harus ada sesuatu yang terjadi. Leon ini akhirnya mengatakan, kehormatannya dan pujian untuk dia menjadi pujian untuk saya. Allah akhirnya mengajarkan saya supaya tidak menerima kehormatan yang berlebihan untuk diri saya. Tapi saya harus bagikan itu untuk orang lain dan terutama untuk kemuliaan nama Tuhan.
Saudara-saudara sekalian, begitulah mungkin kadang-kadang Tuhan harus membuat satu proses dalam hidup ini untuk akhirnya kita mengerti apa maksud dari segenap hati. Yaitu kita mencintai Tuhan dengan sesungguhnya dan mencintai sesama. Bukan lebih memupuk mencintai diri. Berbeda ini ya. Mencintai Tuhan, mencintai sesama, dan mencintai diri. Ketika kita mencintai Tuhan sepenuhnya dan mencintai sesama, maka diri akan menjadi kecil. Tetapi ketika kita mencintai lebih besar diri, maka yang tentu saja mencintai Tuhan mungkin akan lebih besar, lebih kurang, dan bahkan mungkin mencintai sesama justru akan lebih berkurang. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Kita harus berubah. Oh, saya skip. Galatia 6 ayat 10 katakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Ini urusan dengan sesama. Kesempatan berbuat baik. Tetapi ayat yang lain juga, 2 Petrus 3 ayat 9 dan 15 katakan, Tuhan tidak pernah lalai memenuhi janjinya. Meskipun ada beberapa orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kita, karena ia tidak mengendaki seorang pun binasa, tetapi supaya semua orang dapat bertobat. Dan ayat ini katakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi berbuat baik itu kesempatan kepada orang lain, dan juga memperbaiki hubungan dengan Tuhan itu juga kesempatan. Sama-sama. Kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan Allah dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Oke. Di ayat ini Petrus ini. Petrus yang tadinya hanya egosentris. Kan kita tahu, seperti yang saya katakan, Petrus di perjanjian atau di buku Injil penuh dengan kisah-kisah tentang look at me. Pada waktu dia jalan, waktu Yesus bilang, mari sini datang. Maka Petrus bilang, look at me. Dan Petrus juga bersama saudaranya, katakan kepada saudaranya Andreas, bersaing dengan Yohanes dan Yakobus. Dua keluarga ini. Dua-dua mengincar kursi. Kalau Tuhan engkau jadi raja, ingatlah kami. Tahu kan kisah itu? Tapi saudara-saudara, Petrus yang bertobat itu, ketika saudara jumpai di buku Kisah dan selanjutnya, dia itu adalah orang yang paling peduli dengan orang. Ketika semua orang tidak peduli dengan Paulus atau kurang simpati dengan Paulus, baca buku Kisah. Petruslah yang memperkenalkan Paulus dan membuat akhirnya Paulus itu terkenal. Dan akhirnya Paulus jauh lebih terkenal. Tapi tidak ada di dalam catatan perjanjian baru di mana kita temukan Petrus jealous. Kemudian katakan, aduh, sudah cukup, ini bagianku. Tidak ada. Bahkan di dalam tulisannya, Petrus memuji Paulus untuk pertobatannya. Dia bilang, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih. Nah sekarang, di penghujung dari pembahasan ini, saya sedikit mengambil bagian untuk menjelaskan siapa Paulus yang dipuji oleh Petrus oleh karena pertobatannya. Paulus yang boleh saya sebutkan mengalami metamorfosis kehidupan. Orang Yahudi yang militan, radikal, keyakinan kepercayaan terlalu tinggi. Ini orang yang kalau dibilang mengasihi Allah dengan segenap hati dan terlalu berlebihan. Itulah fanatik pada usia 30-an tahun. Dan kita tahu ceritanya bagaimana dia menjadi penganiaya. Dia sendiri mengaku. 1 Timotius 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang ganas. Terang-terangan dia bilang. Filipi 3 ayat 6. Tentang aku penganiaya jemaat. Jelas di sini. Kenapa? Karena agama itu ditaruh di otak dan menjadikan dia menjadi seorang fanatis. Di Indonesia ini, saya mau katakan, begitu banyak radikalisme itu muncul. Karena fanatisme yang ditanam, ditaruh di sini. Hanya kamu, tidak ada yang lain. Kadang-kadang orang Advent juga begitu kan. Kita selalu menggunakan istilah orang luar. Oh, kenapa mereka? Oh, itu orang luar. Terus kita orang dalam. Dalam apa? Ya dalam kebenaran. Dalam kebenaran, tapi tipu sana, tipu sini. Politik sana, politik sini. Kawin sana, kawin sini. Macam-macam lah.
macam-macam. Tapi kita orang dalam, yang di sana itu orang luar. Sadar atau tidak, kita menjadi sangat fanatis dengan agama kita. Dan mungkin kita rajin baca roh nubuat. Oh, jangan tanya. Tapi begitu ada orang lain masuk dan melakukan suatu, maka tangan kita lebih kencang untuk tunjuk. Dia ini salah. Pecat dia. Keluarkan dia. Kita ini ganas ini akhirnya. Sama seperti Paulus. Hanya satu aspek yang kita pikirkan. Segenap hati tapi hanya satu aspek. Paulus seperti itu. Hanya satu aspek. Dan kita tahu ceritanya. Kisah 8 ayat 1-3. Saulus berusaha membinasakan jemaat. Dia masuk dari rumah ke rumah. Menyeret laki-laki dan perempuan. Alkitab katakan. Inilah fanatis. Inilah yang terlalu mengasihi Allah berlebihan sampai tidak peduli dengan manusia. Tidak peduli dengan orang lain yang bukan seiman. Yang bukan seagama. Ini adalah militan, radikal. Kepercayaan yang terlalu tinggi dengan agamanya. Dan kita jangan seperti ini, saudara-saudara. Jangan, kita sangat kuat dengan agama kita. Kita sangat yakin dengan doktrin kita. Tapi kita jangan jadi fanatis buta. Yang akhirnya tidak mempunyai belas kasihan kepada orang lain. Nah, kenapa Paulus menjadi militan? Ini usia 30-an, saudara-saudara. Oleh karena memang dia dididik oleh guru-guru Gamaliel, ya. Dia didik lagi di Tarsus. Ini orang-orang lingkungan. Saya mau katakan bahwa ada satu buku yang ada di perpustakaan saya dari Hillary Rodham Clinton. Judulnya It Takes a Village. Jadi sesungguhnya membentuk paradigma di otak itu adalah akibat banyak faktor. Lingkungan kita tumbuh, orang-orang di sekitar kita, dengan siapa kita bergaul. Dan akhirnya tidak heran itu membentuk otak kita. Sangat sukar saudara meyakinkan satu kelompok atau satu orang dari satu komunitas untuk menjadi seperti kita ketika dia berada di komunitas itu, bukan? Kenapa? Dia tumbuh besar situ, lingkungan melindungi dia. Jadi cara pandang, cara berpikir dia memang seperti itu. Dan Paulus, kenapa seperti itu? Menjadi sangat militan karena lingkungan dia tumbuh besar adalah lingkungan seperti itu. Dan tidak heran dia jadi fanatis. Saudara-saudara, usia 30-50 adalah usia orang-orang jadi radikal. Nama seperti Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Nelson Mandela, bahkan Mao Zedong. Wah, saya tidak punya waktu untuk jelaskan ini. Saudara boleh cek di Google. Yang saya mau katakan, orang-orang ini menjadi sangat radikal, idealis, oleh karena mereka itu, maksudnya di usia muda. Jadi memang kalau kita muda kadang-kadang itu menjadi sangat membara ya. Sampai akhirnya kita tidak mengerti lagi hal-hal yang lain atau tidak menutup diri. Sampai akhirnya Paulus bertemu dengan Tuhan pada usia pertengahan 30-an. Dan kita tahu ceritanya dia bertobat ya. Jadi pada waktu dia bertobat, dia berubah 180 derajat. Ada orang bilang 360 derajat. Salah, 360 artinya balik lagi ke situ. Kalau 45 derajat ya cuman belok sedikit. Tapi Paulus 180 artinya dia balik beda arah. Jadi dari ke sana dia ke sini. Dan menjadi orang yang berbeda. Kita tahu bagaimana Paulus yang tadinya hidup dengan segala kemewahan, segala kenikmatan. Dan akhirnya dia berubah. Dan mati dengan cara mengenaskan. Saya pikir ini akhir dari pelajaran kita. Apa yang saya mau katakan, bahwa Paulus adalah contoh seorang yang akhirnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan juga mengasihi sesama dengan segenap hati. Paulus akhirnya menjadi tidak egosentris. Dalam kehidupan masa hidup pelayanannya, dia harus menjadi seorang pembuat tenda. Dia harus datang dari rumah ke rumah. Karena tidak cukup untuk support hidupnya. Padahal tadinya dia adalah salah seorang anggota Sanhedrin. Seperti orang DPR sekarang ini mungkin. Punya banyak fasilitas. Tapi akhirnya dia hidup terlunta-lunta. Dianiaya. Berkekurangan. Tapi dia tahu bahwa seperti itulah hidup. Saya harus bagikan ini untuk kita menyadari bahwa ketika kita mengasihi Tuhan dan mengikuti apa yang Tuhan sampaikan, maka kita akan menjadi orang yang lebih berbeda.
Orientasi hidup kita bukan kepada diri kita, self-center, egosentris, tapi kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan dengan mengabaikan hal-hal yang lain dan mencintai sesama. Inilah yang dimaksud dengan segenap hati. Saya pikir sampai di sini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.